Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saatnya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Engkau masih berikan kami kesehatan dan kekuatan, Engkau masih berikan kami napas kehidupan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang begitu indah dan begitu luar biasa, yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Saat ini kami akan bersama-sama menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya apa yang kami renungkan pada hari ini boleh menolong kami untuk kami bisa kuat menjalani kehidupan kami, dan kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini. Kita hanya akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan untuk boleh membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini, silakan Bapak Ibu Saudara untuk membacanya di rumah. Saudaraku, mari kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada buah itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahnya selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudaraku yang terkasih, satu ketika ada seorang pemuda yang sangat setia beribadah kepada Tuhan. Pemuda ini adalah pemuda yang sangat rajin untuk beribadah setiap minggu di gereja dan terlibat di dalam persekutuan pemuda. Dia datang bertemu dengan gembalanya. Dan dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya lagi bergumul untuk mencari pekerjaan. Tolong doakan supaya saya diberikan kesempatan untuk bekerja." Lalu pendetanya berkata, "Baiklah, saya akan doakan kamu dan mari kita berdoa." Setelah selesai berdoa, pendeta ini berkata kepada anak pemuda ini, "Kamu kan anak yang punya karunia untuk bermain musik kan? Nah, kamu kalau bisa melayani Tuhan lewat permainan musik kamu." Lalu pemuda ini berkata, "Nanti ya Pak Pendeta, kalau saya udah bekerja, saya pasti akan melayani Tuhan." Lalu kemudian singkat cerita, anak pemuda ini mendapatkan pekerjaan. Dan ketika pendeta ini ketemu lagi dengan anak pemuda ini, pendeta ini bertanya, "Kapan kamu bisa melayani Tuhan? Nanti saya jadwalin ya." Lalu anak pemuda ini berkata, "Tunggu dulu Pak Pendeta, jangan sekarang. Saya ternyata sulit untuk membagi waktu dan saya banyak sekali pekerjaan. Pak Pendeta, boleh nggak tolong doakan saya supaya saya bisa naik jabatan dan kemudian pekerjaan yang biasanya saya kerjakan itu bisa dikerjakan oleh anak buah saya. Dan saya percaya pasti pekerjaan saya akan semakin berkurang dan saya janji saya pasti akan melayani Tuhan kalau jabatan saya naik." Lalu pendeta ini mendoakan kembali anak pemuda ini. Dan selesai berdoa, kembali lagi Pak Pendeta ini berkata, "Ingat ya, jangan lupa untuk melayani Tuhan. Sayang loh kalau kamu dikasih Tuhan karunia untuk bermain musik, tapi kamu tidak melayani Tuhan." Dan pemuda ini berkata, "Beres Pak Pendeta, kalau saya sudah naik jabatan, saya pasti akan melayani Tuhan." Lalu beberapa waktu kemudian, anak pemuda ini bertemu dengan pendetanya dan kemudian dia berkata,
Pak Pendeta, saya minta maaf ya, ternyata saya itu banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan. Dan tadinya saya pikir bahwa pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh anak buah saya. Ternyata tidak demikian. Ternyata pekerjaan saya semakin hari semakin banyak dan saya sudah tidak bisa lagi membagi waktu dengan baik. Pak Pendeta, tolong doakan supaya semua pekerjaan saya ini bisa selesai dengan baik dan saya bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Di akhir dari pembicaraan ini, sudah tidak terdengar kabar lagi anak pemuda ini. 5 tahun kemudian, Bapak Pendeta ini mendengar kabar bahwa pemuda ini mengalami sakit kanker stadium akhir. Lalu pendeta ini datang untuk mengunjungi pemuda ini dan dia membawa setangkai mawar yang sudah layu dan kering. Lalu ketika pemuda ini melihat gembalanya masuk di ruangan, anak muda ini menangis dan dia berkata, "Pak Pendeta, maafkan saya. Saya sungguh memohon kiranya Tuhan menolong saya dan kiranya Pak Pendeta boleh mendoakan saya supaya saya bisa sembuh dan saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Saya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dengan permainan musik saya." Lalu Pak Pendeta ini mengeluarkan bunga mawar yang dipegangnya itu, mawar yang sudah kering dan layu itu, dan pendeta itu berkata, "Anak muda, kamu sama seperti dengan mawar ini. Ketika dia masih segar, mawar ini cantik sekali dan bisa memberikan aroma yang sangat harum. Tetapi ketika mawar ini sudah kering, sudah layu, maka mawar ini tidak lagi sedap dipandang mata dan tidak lagi memberikan aroma yang wangi. Kamu juga seperti itu. Ketika kamu dulu masih kuat, masih hebat, masih gagah, seharusnya kamu bisa melayani Tuhan dan kamu bisa menjadi berkat. Tetapi sekarang kamu sudah tidak punya kekuatan lagi. Kamu hanya bisa terbaring dari tempat tidur dan kamu tidak bisa lagi melayani Tuhan dengan permainan musik kamu." Anak muda ini dia sangat menyesal dan dia menangis di hadapan Bapak Pendeta ini. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini atau dari ilustrasi ini? Saudara, kita bisa belajar bahwa kesetiaan kita, rajinnya kita beribadah kepada Tuhan itu harus disertai dengan sebuah buah-buah dari pelayanan kita. Ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan yang rajin beribadah, yang punya kerohanian yang baik, kita harusnya menghasilkan buah-buah yang produktif. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, maka sudah tentu ada konsekuensi logis yang harus kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan dengan berbagai karunia dan talenta di dalam kehidupan kita. Nah saudara, inilah yang Tuhan Yesus kisahkan di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dia melihat ada pohon ara. Lalu ketika dia melihat bahwa pohon ara ini sudah berdaun dan sangat baik dan sangat enak untuk dilihat. Tentunya ini sebuah pemandangan yang sangat menarik saudara. Tetapi pada saat Yesus mendekati pohon ara itu, Yesus sungguh berharap bahwa dia bisa mendapati ada buah di pohon itu. Tetapi ternyata tidak. Nah saudara, ketika Yesus tidak mendapati ada buah di pohon ara itu, maka Yesus mengutuk pohon ara itu menjadi kering dan mati. Dan di situ Yesus berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Pertanyaannya, siapakah pohon ara yang tidak berbuah itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang setia untuk melakukan Taurat Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Orang yang mengaku bahwa mereka setia dan mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak menunjukkan produktivitas di dalam pelayanan mereka. Dan itu sebabnya ketika Tuhan tidak mendapat ada buah di pohon itu, maka Tuhan mengutuk pohon ara itu. Saudaraku yang terkasih, tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak ingin menjadi seperti pohon ara itu, bukan? Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak kepada kita sekalian melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya berkata setia atau mengasihi Tuhan di mulut kita, tetapi mari kita tunjukkan itu di dalam buah-buah pelayanan kita. Saudara, hari ini kalau Tuhan mempercayakan kamu untuk melayani Tuhan, lakukanlah itu dengan baik. Ketika Tuhan mempercayakan kamu untuk memiliki karunia untuk bernyanyi, untuk bermain musik, atau untuk melakukan apapun itu, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika hari ini Tuhan memilih kamu untuk menjadi pengurus atau pemimpin di gereja lokal kamu, lakukanlah itu dengan setia. Karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kamu untuk dipercayakan, untuk kamu mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja di mana Tuhan tempatkan kamu berada. Saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang hanya mengkritik sana-sini dan tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada gereja kita. Tetapi mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa berkontribusi di dalam gereja kita. Gereja Tuhan, di mana Tuhan percayakan kita ada di tempat itu untuk bertumbuh. Teman-teman, jangan kita hanya menjadi orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa di dalam gereja kita. Karena ketika kita punya karunia, punya talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan ingin supaya kita mempertanggungjawabkan itu dengan baik di hadapan Tuhan. Kita tentu ingin supaya ketika kita bertemu muka dengan muka, bukan perkataan, "Aku tidak mengenal engkau, enyah kau dari hadapanku." Tetapi saya percaya, saudara, bahwa setiap kita rindu ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi orang-orang yang tidak produktif, orang-orang yang tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan kami untuk boleh mempersembahkan diri kami melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.